Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Fianda. Saya salah seorang mahasiswati Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudhatul Hasanah, program studi manajemen pendidikan Islam. Di sini saya akan melaksanakan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen kami, Ustadz Randal Mukhtar. Di sini saya akan mengubah sebuah jurnal yang berjudul Aktualisasi Konsep Pendidikan Akhlak Al-Ghazali yang ditulis oleh Muhammad Mukhlas, yang akan saya ubah menjadi format makalah. Dalam makalah itu ada bagian awal, yang pertama bagian awal, kedua bagian isi, yang ketiga bagian penutup, bagian akhir. Bagian awal itu pertama cover, yang kedua prakata, yang ketiga daftar isi. Yang kedua bagian isi. Dalam bagian isi terdapat sub-subnya. Yang pertama yaitu bab pertama, pendahuluan. Latar belakang, Al-Ghazali adalah satu pemikir ulang yang tidak hanya menurut hal-hal yang berkaitan dengan filsafat dan tasawuf, akan tetapi beliau juga mengupas eksistensi akhlak dalam kehidupan manusia. Pelaksanaan pendidikan akhlak terutama di kalangan remaja akhir-akhir ini dianggap kurang memadai dan kurang berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku di suatu tempat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya dekadensi moral dalam berbagai bentuk, seperti penyalahgunaan obat-obat terlarang dan pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja. Yang kedua, rumusan masalah. Bagaimana konsep akhlak Al-Ghazali? B. Bagaimana pendidikan akhlak Al-Ghazali? C. Bagaimana aktualisasi konsep pendidikan akhlak pada remaja? Bab kedua yaitu konten atau muatan. A. Ontologi dan relevansi dengan kondisi saat ini. Dapat dilihat bahwa konsep akhlak yang dibangun oleh Al-Ghazali memiliki corak religius, rasional, dan sofistik intuitif. Di samping menunjukkan kemajemukan karena beragamnya sumber yang dikaji oleh Al-Ghazali. Corak inilah yang akan berkesan di dalam konsep akhlaknya, sebagaimana akan digambarkan lebih lanjut. Dalam kehidupan sehari-hari, akhlak sering diidentikan dengan moral dan etika. Akhlak sebenarnya berbeda dari formula moral atau etika, karena akhlak lebih menunjukkan pada situasi batiniah manusia. Akhlak juga berarti berkurangnya suatu kecenderungan manusia atas kecenderungan lain dalam dirinya, dan berlangsungnya secara terus-menerus. Itulah akhlak. Menurut Al-Ghazali, akhlak adalah ungkapan tentang suatu keadaan yang tetap di dalam jiwa, yang darinya muncul perbuatan-perbuatan dengan mudah dan gampang, tanpa membutuhkan pemikiran dan penelitian. Apabila dari keadaan ini muncul perbuatan-perbuatan baik dan terpuji menurut akal dan syariat, maka keadaan itu dinamakan akhlak yang baik. Dan apabila muncul perbuatan-perbuatan buruk, maka keadaan itu dinamakan akhlak yang buruk. Dari definisi di atas atau yang kita bahas tadi, terlihat bahwa Al-Ghazali menjadikan jiwa sebagai titik utama dari konsepsi akhlaknya. Jiwa merupakan hakikat manusia dan kualitas seorang individu sangat bergantung kepadanya. Oleh karena itu, aspek batin ini harus mendapatkan perhatian sepenuhnya untuk mencapai akhlak yang baik, dengan memberikan tekanan kepada aspek batin manusia. Jiwanya dapat dikatakan bahwa konsepsi akhlak Al-Ghazali bersifat pribadi atau individualistik, dalam artinya mengarah kepada pembangkitan pribadi, pemurnian jiwanya. Di samping itu, terlihat pula bahwa keadaan jiwa akan dipandang sebagai akhlak harus bersifat tetap atau mantap dan memunculkan perbuatan-perbuatan lahiriah secara spontan dan mudah, tanpa dipikir dan diteliti lebih dahulu. Di dalam definisi itu terkesan pula Al-Ghazali mengisyaratkan bahwa sandaran baik dan buruk akhlak beserta perilaku lahiriah adalah syariat dan akal. Dengan ungkapan lain, untuk menilai apakah akhlak itu baik atau buruk harus ditelusuri melalui agama dan akal sehat. Hal ini seiring dengan pernyataan bahwa akal dan syariat itu saling melengkapi. Akal saja tidak cukup dalam kehidupan moral, dan begitu pula wahyu. Keduanya harus dipertemukan.
Pendidikan akhlak dalam konsepsi Al-Ghazali tidak hanya terbatas pada apa yang dikenal dengan teori menengah saja, akan tetapi meliputi sifat keutamanya yang bersifat pribadi, akal, dan amal perorangan dan masyarakat. Atas dasar itu, pendidikan akhlak menurut Al-Ghazali memiliki 3 dimensi, yakni dimensi diri, yakni orang dengan dirinya dan Tuhannya, dimensi sosial, yakni masyarakat, pemerintah, dan pergaulan dengan sesamanya. Yang ketiga, dimensi metafisik, yakni akidah dan pegangan dasar selanjutnya. Al-Ghazali mengklarifikasikan pendidikan akhlak yang terpenting dan harus diketahui meliputi 1. Perbuatan baik dan buruk, 2. Kesanggupan untuk melakukannya, 3. Mengetahui kondisi akhlaknya, dan keempat, sifat yang cenderung kepada suatu dan kepada yang keempat lah, sifat yang cenderung kepada satu dari dua hal yang berbeda dan menyukai salah satu di antara keduanya, yakni kebaikan atau keburukan. Dari beberapa ketetanggaan di atas dapat dipahami bahwa pendidikan akhlak menurut Al-Ghazali adalah suatu usaha untuk menghilangkan semua kebiasaan-kebiasaan jelek yang telah dijelaskan oleh syariat secara terperinci, hal yang harus dijauhi oleh manusia, sehingga akan terjadi dengan akhlak yang mulia. Hal ini mungkin dianggap lebih sulit karena masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa remaja dan akhirnya sampai ke masa dewasa, atau mungkin ini merupakan salah satu kekurangan Al-Ghazali sehingga beliau tidak membicarakan masalah akhlak remaja. Adapun mengenai relevansi konsep pendidikan akhlak Al-Ghazali dan kondisi remaja, pembahasannya lebih dititik beratkan kepada pengupasan tentang masalah perkembangan remaja itu sendiri, karena masa remaja merupakan masa penting dalam proses pematangan dan pendewasaan pribadi seseorang, termasuk di dalam hal ini menyempurnakan akhlaknya. Pada masa kanak-kanak, seseorang masih dalam proses menjadi dan mematang. Berikut disajikan sekilas mengenai beberapa aspek perkembangan yang terjadi pada masa remaja yang diliputi aspek biologis, intelektual, emosional, agama, moral, dan aspek penemuan diri. Yang pertama, aspek biologis. Memasukkan masa remaja, seorang anak akan mengalami perkembangan besar dari segi fisik. Pertumbuhan tubuhnya lebih cepat dibanding dengan masa kanak-kanak, baik itu pada laki-laki maupun wanita. Perkembangan fisik yang cepat ini membutuhkan penyesuaian tingkah laku yang cepat pula. Tetapi pada umumnya penyesuaian tingkah laku ini tidak dapat mengimbangi perkembangan fisik yang begitu cepat, sehingga sering dijumpai remaja selalu canggung dalam tingkah lakunya. Tubuhnya besar tinggi, tetapi tingkah lakunya mirip seperti anak kecil. Perkembangan fisik remaja pada umumnya mencapai kematangan pada usia 18 tahun. Perkembangan fisik pada remaja dibarengi pula dengan perkembangan seksual. Pertumbuhan masa remaja biasanya ditandai dengan kematangan seksual, dalam arti organ-organ seksualnya sudah dapat berfungsi sepenuhnya untuk memperoleh keturunan. Sehubungan dengan kematangan seksual ini timbul pada seorang gadis perasaan tertarik kepada pemuda, dan begitu pula sebaliknya. Akibatnya setiap anak akan lebih memperhatikan dirinya agar selalu tampil menawan dan menarik perhatian lawan jenisnya. Jika pada masa sebelumnya kurang memperhatikan perhatian terhadap penampilan tubuhnya, pada remaja ini seorang anak selalu berusaha menghiasinya dengan berbagai media yang mungkin diperolehnya, dan ini akan membawa implikasi pada mereka. Dengan matangnya fungsi seksual, timbul pula dorongan-dorongan atau keinginan-keinginan untuk pemuasan seksual. Gejolak seksual ini semakin naik pada pertengahan dan akhir pada masa remaja, di mana goncangan-goncangan fisikis juga bergejolak. Kedua, aspek intelektual. Apabila pada masa kanak-kanak seorang anak masih berpikir konkret atau mengambil kesimpulan tentang sesuatu yang sederhana dan tampak pada indranya, maka masa remaja dia sudah berpikir abstrak yang ditandai dengan kemampuan menghubungkan sebab dan akibat. Ini berarti pada masa remaja seorang anak sudah berpikir logis dan tidak mudah menerima setiap pernyataan yang ditopang oleh alasan-alasan yang kuat. Itu sudah berpikir kritis dan mengambil suatu sikap tertentu, bukan tanpa mengerti, melainkan setelah melalui penganalisaan. Oleh karena itu, anak remaja sering menolak saran atau mengkritik pendapat yang berlawanan dengan hasil kesimpulan yang diambilnya. Ia akan mempertanyakan setiap sesuatu sampai memberikan keputusan intelektualnya.
Perkembangan intelektual yang kritis dan logis ini ia sering menimbulkan kegoncangan dan konflik batin dalam jiwa remaja setiap pertanyaan yang muncul dalam dirinya tidak terjawab atau terjawab tapi tidak memberikan kepuasan atasnya, bahkan berlawanan dengan hasil penelitiannya atau penganalisaannya. Ketiga, aspek emosional. Perkembangan emosi pada remaja tidak menentu dan menunjukkan kelebihan. Bermacam-macam emosi yang kadang bertentangan satu sama lain muncul pada masa ini. Suatu saat seorang remaja merasa sedih sekali, tetapi tiba-tiba muncul rasa gembira. Ia merasa gunduh dan resah, tapi tidak tahu mengapa demikian. Ia harus menolak anjuran dan harapan, tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah menolaknya. Emosi remaja lebih kuat dan lebih menguasai diri mereka dari pikiran yang realitas. Karena dominasi emosi yang tidak stabil ini, remaja sering terombang-ambing antara emosi-emosi yang tak meluap-luap. Keadaan emosi remaja yang labil itu dipengaruhi oleh perbedaan hasrat yang muncul di dalam dirinya. Demikian pula dorongan-dorongan seksualnya yang tidak dapat terpengaruhi karena dirintangi oleh norma, serta konflik sosial dan konflik fisikis yang terjadi di dalam dirinya juga ikut menciptakan kelabilan emosi remaja. Namun demikian, kelabilan emosi ini segera hilang setelah remaja menemukan jati dirinya. Keempat, aspek sosial. Pertumbuhan aspek sosial pada seseorang sebenarnya sudah terjadi sejak lahir, karena sejak kodrati manusia adalah makhluk sosial. Pada masa kanak-kanak, seorang anak sudah membutuhkan orang lain. Hanya saja pada masa ini aspek sosialnya lebih didorong oleh kekuatan kodrati tersebut, dalam arti bahwa ia tidak mungkin hidup sendiri dan pergaulan bersama orang lain pasti terjadi. Akan tetapi pada remaja, perkembangan aspek sosial anak bukan semata-mata karena keharusan kodrati, melainkan juga melibatkan orang lain, yaitu untuk mendapatkan perhatian atau penerimaan sosial terutama dari teman-teman sebayanya. Ia bukan hanya sekedar ingin bergaul, melainkan juga ingin diperhatikan dan mendapatkan tempat di dalam kelompok teman-temannya itu. Oleh karena itu, ia cenderung meniru mereka dalam perbuatan, pandangan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Teman-teman sekelompoknya sering dijadikan ukuran dalam kegiatan hidupnya, sehingga ia juga cenderung membela mereka sekalipun salah. Di samping dorongan di atas, perkembangan sosial remaja ditandai pula dengan keinginan mendapatkan status dan peran di dalam masyarakat. Karena dengan status dan peran sosial yang diperolehnya, ia merasakan dirinya diperhitungkan dan dihargai orang. Dan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat tidak sia-sia. Hilangnya status dan peran sosial ini dari remaja bisa mengakibatkan ia berbuat sesuatu yang menarik perhatian masyarakat. Bila perlu melakukan tindakan-tindakan asosial seperti berkelahi atau mengganggu orang lain di jalanan. Oleh karena itu, pengakuan dengan bentuk pemberian status dan peran sosial kepada remaja tidak saja dirasakan sebagai penghargaan sosial oleh remaja, melainkan juga sebagai kasih sayang sosial. Penghargaan dan kasih sayang sosial ini dapat menjadikan kondisi jiwa remaja sehat dan stabil. Yang kelima, seiring dengan perkembangan intelektual dan emosinya pada masa ini, agama tidak hanya akan diterima begitu saja oleh remaja, tetapi masih diikuti dengan kematangan intelektualnya dan ajaran-ajaran agama yang pernah diterimanya di masa kecil mulai dipertanyakan oleh akalnya. Dalam keadaan tentram dan tenang, ia tampak kurang memperdulikan agama, tetapi sebaliknya, ketika mengalami kegelisahan atau kesulitan, ia akan sangat memperhatikan agama. Ia merasa harus berdekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat atau membaca Al-Quran. Jadi, perkembangan keberagamaan pada masa remaja bukan suatu yang
yang tetap, melainkan berubah-ubah. Pada masa ini, remaja kepada agama berbagi menjadi 4 sikap, yakni sikap ikut-ikutan, percaya secara sadar, diliputi kebimbangan, dan tidak percaya. Keenam, aspek moral. Perkembangan aspek moral di sini menyangkut pandangan dan kesesuaian tingkah laku remaja dengan nilai-nilai norma yang berlaku dalam masyarakatnya. Perkembangan moral pada masa remaja dipengaruhi pula oleh perkembangan intelektual dan mencapai kematangan. Ketika perkembangan intelektualnya mencapai kematangan pada kanak-kanak, nilai moral seseorang dicapai melalui pembiasaan dan peniruan yang dialami di dalam lingkungan keluarga dan di dalam hubungan-hubungan dengan anak-anak lain. Sebagai nilai-nilai norma ini akan menetap sepanjang hidup, dan sebagian lain sedikit demi sedikit mengalami perubahan karena perkembangan intelektualnya serta karena hubungannya dengan lingkungan menyebabkan timbulnya konflik-konflik. Dan nilai-nilai moral suatu lingkungan yang satu berbeda dengan lainnya, berbeda dengan nilai-nilai yang sudah terbentuk. Nilai-nilai moral yang saling berbeda di dalam masyarakat bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tidak baik di dalam jiwa remaja. Ia akan mengalami ketegangan fisikis, ketidakpuasan batin, dan nilai moral menjadi kabur dalam pandangannya. Remaja akan terombang-ambing dan dipaksa untuk memilih satu nilai moral untuk diikutinya, tetapi hal ini tidak selalu dapat dipenuhi. Pada akhirnya bisa terjadi ia kehilangan pegangan hidup dan berakibat buruk yang mengambil bentuk tingkah laku moral atau kenakalan remaja yang tidak asing itu. Ketujuh, penemuan diri. Masa remaja dipandang orang sebagai masa kehidupan manusia yang sangat menarik karena adanya perkembangan yang khas. Perkembangan lain yang sangat menonjol pada masa remaja ini adalah bahwa perasaan dengan proses kematangan psikis, seksual, intelektual, dan emosi remaja timbul pula di dalam dirinya. Kesadaran yang tinggi akan dirinya sendiri, di mana ia mulai meyakini kemauan, potensi, dan cita-citanya sendiri. Dengan kesadaran ini, remaja berhak menemukan jalan hidupnya sendiri, mulai mencari nilai-nilai diri sendiri, dan mulai menyatakan pendapat-pendapatnya sendiri yang berbeda dari orang lain. Kesadaran untuk merealisasikan diri dan menemukan jati dirinya mendorong munculnya rasa ingin bertanggung jawab secara penuh dan ingin hidup bebas tanpa suatu ikatan yang membatasi geraknya. Ia akan cenderung melakukan sesuatu yang dapat dipandang hebat, melainkan kemampuan dirinya, dan berusaha keras untuk berbeda dengan yang lain. Identifikasi diri kepada orang tuanya yang sebelumnya begitu kuat kini mulai berkurang, dan segera ia mencari figur-figur lain sesuai dengan figur-figur lain sesuai dengan cita rasanya. Usaha menemukan diri ini mendorong remaja pula suka memberontak terhadap orang tuanya, gurunya, atau orang lain yang dipandangnya membatasi kewibawaan kebebasan dirinya. Ia akan berani melawan arus atau menentang moral-moral dan nilai-nilai moral yang telah mapan di dalam masyarakat, bahkan menentang ajaran-ajaran agama yang tidak berkenan di hatinya. Yaitu bab ketiga, penutup. Kesimpulan, secara konseptual, aktualisasi pendidikan akhlak Al-Ghazali pada remaja dengan menggunakan pendekatan deskriptivavialistis. Dari hasil analisis diketahui bahwa aktualisasi konsep pendidikan akhlak Al-Ghazali pada remaja yang memiliki berbagai macam perkembangan adalah dengan cara menanamkan keimanan dan akhlak yang baik dengan metode yang sesuai dengan perkembangan individunya. Bagian akhir yaitu daftar pustaka, yang kedua adalah biografi penulis. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.